وعلى رسوله المصطفى وعلى آله أهل الصدق وأهل التقى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وآله. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, kembali sejenak kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi pada zuhur siang hari ini. Satu ayat yang merupakan lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, di mana siang hari ini kita akan mengkaji, mentadabburi, merenungkan dan mengambil faedah dari ayat ke-13 surat Al-Kahfi. Baru sampai ayat 13 surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ayat yang menceritakan tentang siapa sosok Ashabul Kahfi itu. Kata Allah, nahnu, kami. Loh, kok kami? Bukankah Allah itu Ahad? Bukankah Allah itu Esa? Tapi kenapa kok menggunakan kata kami? Apakah Allah banyak? Biasanya orang yang gak paham bertanya begitu. Konotasi kami itu kan banyak, padahal Allah itu Ahad. Qul huwallahu ahad. Maka untuk memahaminya kita harus mengenal istilah kata ganti di dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya kata ganti itu dhamir, kata ganti. Kalau kata ganti satu, wahdah, mutakallim wahdah. Misalnya ana itu bukan nama orang ya. Ana itu artinya saya satu orang, tunggal. Tapi kalau kami, bahasa Arabnya biasanya nahnu, kami, atau kita. Atau kalau dalam bentuk past tense atau madhi itu tu, telah aku. Tapi kalau banyak orang nah. Misalnya kalau kita berdoa termasuk Rabbi, Tuhanku. Kalau Rabbana, Tuhan kami. Nahnu itu artinya banyak. Namun bukan berarti Allah banyak, melainkan ini menunjukkan awil mu'azzim. Kata ganti itu kalau nahnu atau na itu bukan hanya ma'al ghair, adanya keterlibatan orang lain, tapi juga termasuk di dalamnya menunjukkan sebagai bentuk pengagungan, awil mu'azzim, untuk mengagungkan Allah. Sebagaimana kalau dalam sambutan biasanya kan panitia itu walaupun yang ngomong satu orang, tapi biasanya menggunakan kata kami mewakili panitia, biasanya begitu. Untuk apa? Untuk memberikan penghormatan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana juga dalam proses turunnya Quran itu tidak hanya mengatakan aku turunkan, tapi kami turunkan. Dalam kisah ini pun sama, nahnu naqussu, kami ceritakan. Karena cerita ini turun-temurun, cerita ini nanti akan melibatkan banyak orang, dan di dalam cerita ini mengandung hikmah yang luar biasa. Ini sekaligus menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mengklarifikasi berita hoaks, kisah-kisah sebelumnya yang penuh dengan kedustaan, kisah-kisah sebelumnya yang penuh dengan tendensi dan lain sebagainya, diklarifikasi sama Allah. Yang benar itu begini loh. Nahnu naqussu 'alaika, kepada engkau wahai Muhammad. Maksudnya tidak hanya kepada Nabi Muhammad, termasuk Allah menceritakan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Naba'uhum, tentang kisah mereka. Naba itu berita. Dalam surat yang di awal juz 30 itu ada surat An-Naba, artinya berita. Nah, bedanya apa? Naba, khobar itu juga berita yang diserap dalam bahasa kita menjadi kabar. Bahasa kita ada surat kabar dari kata khobar itu berita. Apa bedanya antara khobar dengan naba? Kalau khobar, berita ini ya berita biasa. Tapi kalau hot news misalnya, berita yang heboh, berita yang dahsyat, berita yang viral kalau bahasanya sekarang, itu menggunakan istilah naba, berita. Naba'ahum,
Kata Allah, kami akan mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad berita kisah tentang mereka bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Yang real ini, yang ori ini, yang asli ini, bil haqq. Siapakah mereka yang bahkan namanya diabadikan oleh Allah menjadi satu surat Al-Kahfi? Siapa hakikatnya mereka yang bersembunyi di dalam gua itu? Siapakah mereka yang kemudian menjadi inti dari surat Al-Kahfi ini? Kenapa mereka dikejar-kejar saat itu sang raja untuk dibunuh? Sampai kenapa mereka bersembunyi di dalam goa? Hingga bagaimana kronologi mereka hingga tidur, sebagaimana ayat sebelumnya menceritakan tidur selama 309 tahun. Itu kalau sudah manusia biasa, sudah di alam barzakh gitu, sudah ada berita lelayu. Ini tidur, bukan mati, tidur selama 309 tahun. Innahum, kata Allah, sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi itu adalah fityatun, anak-anak muda. Disebut kalau sekarang bukan hanya pemuda, tapi di bawahnya pemuda, remaja. Mereka itu masih remaja. Kita menyebutnya mungkin bocil, masih anak kecil. Beda dengan sekarang, ya. Bocah sekarang wis kelitih gitu kalau di Jogja. Tapi ini anak-anak muda yang konsisten dengan keimanannya, anak-anak muda yang senang masjid, anak-anak muda yang senang ngaji, anak-anak muda yang gemar membaca Quran. Kalau sekarang gitu. Zaman itu anak muda. Maka Bung Karno kan pernah berpesan, beri aku 10 anak muda, akan aku goncang dunia. Beliau tahu anak muda itu powernya luar biasa. Nah kita sudah simba-simba wis, yang penting orang sauna aneh gitu. Tapi kalau anak muda itu powernya luar biasa. 90% sahabat yang menyertai Rasulullah hijrah itu anak-anak muda. Umurnya masih 15 tahun. Paling tua ya 30 tahun, 25 tahun rata-rata. Tapi yang paling banyak 20-an tahun yang hijrah bersama dengan Rasulullah. Maka kita mikir anak muda sekarang ya, iso opo gitu. Paling ya seneng ngentek gitu nyone bapak nih, ya kan? Anak muda sekarang bisa apa? Punya kreasi apa? Punya karya apa? Ini kata Allah, anak muda amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka. Anak muda yang disebut Allah dalam Quran ini fityah. Fityah itu kata para ulama min jumu'il killah, mengindikasikan makna sedikit, kurang dari 10. Jamak dari kata fata. Fata itu seorang pemuda. Fityan beberapa anak muda. Kalau fityah ya anak muda tapi nggak banyak. Maka nanti jumlahnya kan diperselisihkan. Ada yang beranggapan cuma 5 orang, yang satu seekor anjing. Oh 6 orang, yang ketujuh anjingnya. Nah nanti diklarifikasi oleh Allah pada ayat berikutnya, jumlah yang sebenarnya itu berapa. Ternyata jumlahnya 7 anak muda, yang satu seekor anjing. Jumlah yang kurang dari 10, artinya apa? Minoritas, sedikit, nggak banyak. Maka suatu ketika sebelum saya tutup, Umar bin Khattab itu pernah menegur seseorang yang di sampingnya itu berdoa. Doanya bukan doa pada umumnya. Kalau Bapak Ibu berdoa kan doa yang sudah populer ya, Allahumma barik lana fima razaqtana itu, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa yang biasa lah, yang kita semua sudah sering dengar. Tapi ini orang berdoa doanya aneh, doa yang tidak biasa, hingga ditegur oleh Umar. Apa yang dibaca dalam doanya sahabat itu? Dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalili. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Biasanya orang itu kalau berdoa kan minta yang banyak, bukan hanya banyak, banyak. Minta yang banyak, apa-apa banyak ya. Fid dunya pokoknya fulus kasir gitu, pokoknya uang yang banyak, apa-apa banyak. Tapi ini orang berdoa, ya Allah, aku minta yang sedikit. Minta yang sedikit.
Jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Maka ditegur oleh Umar, loh, kok aneh doamu? Orang lain minta banyak kok tak? Kamu hanya minta sedikit. Akhirnya sahabat itu menjelaskan maksudnya. Bukankah Allah berkali-kali mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sangat sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur itu sedikit, kata Allah. Termasuk dalam redaksi yang lain, qalilam ma tu'minun, sedikit sekali yang beriman. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali yang ingat, yang pandai berzikir. Di dalam Quran, jumlah bilangan sedikit itu lebih ke arah positif. Pandai bersyukur, banyak atau sedikit? Sedikit. Disebutkan dalam Al-Quran, sedikit, qalil. Orang beriman, banyak atau sedikit? Sedikit, kata Allah. Orang yang dermawan, banyak atau sedikit? Sedikit. Orang yang jujur, sedikit. Sedikit semua. Yang baik-baik itu disebut oleh Allah minoritas, sedikit. Tidak banyak, tidak mayoritas. Maka sahabat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Dia mengutip di dalam Al-Quran surat Saba ayat yang ke-14 itu, Allah perintahkan, wa qul i'malu ala Dawud syukra, wahai keluarga Daud, kata Allah, bekerjalah sebagai ungkapan sarana untuk bersyukur. Maka ditutup ayat itu oleh Allah, tapi amat sangat sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Baru ngeh Umar, baru tahu, baru sadar, oh iya, berarti kamu tidak salah berdoa minta yang sedikit. Maksudnya sedikit itu bukan jumlah bilangan sedikit, tapi menjadi manusia yang berkualitas, itu jumlahnya sedikit. Bayangkan di masa kerajaan Dikyanus itu anak muda banyak, tapi yang menjaga keimanannya kurang dari 10 orang. Samalah di kampung ini banyak ini muslim semua, yang ke masjid ya tuh 2, mungkin 2 lah paling banyak. Adzan dewe, qomat dewe, imam dewe, sampai selesai sholat endi sing teko ra ono sing teko. Nah, itu termasuk makna sebenarnya orang baik itu tidak banyak, sedikit. Maka jadilah kita termasuk orang yang sedikit. Nah, dengan mereka beriman kepada Allah itu, wazidnahum huda, kami tambahkan keimanan itu kepada mereka. Jadi keimanan ini bisa bertambah, begitu pula sebaliknya bisa berkurang, bahkan bisa lenyap, bisa hilang. Dengan apa kita bisa menambah keimanan? Dengan iman, dengan amal solih, yazidu bitta'ah, dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, bisa berkurang karena kemaksiatan. Maka insyaallah Bapak Ibu yang rajin ke masjid, sering baca Quran, termasuk juga pengajian, ini akan dijaga dan ditambah oleh Allah keimanannya. Implikasinya iman yang bertambah itu akan semakin menjadikan hidup kita terarah, dan pastinya orang yang hidupnya terarah dijamin oleh Allah kebahagiaannya. Orang yang pengen bahagia itu tidak bisa keluar dari jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita, tidak hanya hari ini, tidak hanya di sini, tapi sampai kapanpun dan dimanapun, hingga kita menghadap Allah tetap membawa keimanan ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan satu ayat pada pekan berikutnya. Cukup satu ayat yang kita bahas siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.